Puji Tuhan, kita kembali lagi dengan Yesus Kuatku yang akan sama-sama membekali kehidupan kita dari firman Allah. Sebab itu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berikan kami hati sebagai seorang hamba Tuhan untuk mendengar dengan baik. Bahkan terlebih setelah kami mendengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kehidupan kami. Ini doa syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini judul renungan kita tentang The Power of Love, yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18, yang berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2026. Tentunya ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing tentunya. Tetapi di dalam kehidupan kita tentunya ada masa di mana kesulitan, keadaan diri yang tidak menyenangkan hati Tuhan mungkin, atau hal-hal lain yang menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan. Ya, dalam hal inilah Tuhan memiliki jembatan bagi kehidupan kita lewat kasih-Nya. Sehingga kita akan belajar untuk bisa memahami bahwa kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Mengingat memang kasih daripada Allah ini adalah salah satu sifat daripada Allah, sehingga kita bisa jaminkan bahwa apa yang Allah buat itu berdasarkan kehendaknya di dalam kehidupan manusia. Dengan kasih yang Allah berikan dalam kehidupan kita, kita mampu mendapatkan rasa aman. Rasa aman di sini berbicara tentang perlindungan daripada Allah. Rasa aman di sini berbicara bagaimana kita memiliki keberanian untuk menghadap bahkan datang kepada Allah tanpa ada rasa tekanan di dalam kehidupan kita atau salah dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kasih Allah ini juga pun ada rancangan-rancangan damai sejahtera yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita lewat kasih-Nya. Sehingga dengan harapan inilah kita bisa capai kepada hidup yang kekal. Bahkan dampak daripada kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu mampu mengubah karakter hidup kita. Yang tadinya kita dalam keadaan dosa menjadi kudus. Yang tadinya cara pandang kita terhadap hidup itu tidak ada atau mungkin kita buntu. Tetapi ketika kita mengenal atau ada di dalam kasih Allah, kita mampu menemukan tujuan hidup untuk kita jalani. Selanjutnya ketika kita menemukan juga kasih Allah atau kita diberikan kasih Allah, menerima kasih itu, kita didorong untuk supaya bisa melayani dengan sukacita. Didorong untuk saling mengasihi. Dan amat terlebih ketika kasih yang Tuhan beri bagi kita, kita mampu diberikan kekuatan untuk bisa mengatasi rintangan, kesulitan, penderitaan hanya dengan kasih daripada Allah dalam kehidupan kita. Jadi sangat besar kekuatan kasih itu dalam hidup kita. Tetapi amat disayangkan dengan kehidupan kasih yang sudah luar biasa Tuhan beri bagi kita. Kita sebagai seorang manusia atau orang percaya tentu tidak akan bisa lari daripada satu kata, yaitu kata takut. Kita takut melakukan segalanya kalau kita tidak berani untuk melangkah. Kita takut untuk bisa mempertahankan kebenaran pun karena kita takut tidak dihargai atau tidak dirasakan, tidak banyak teman. Karena kalau kita mempertahankan kebenaran, kita rasa takut apa yang nantinya kita akan makan, apa yang nantinya akan kita minum. Kita takut dengan keadaan dunia yang semakin sulit. Semua ada di masa takut. Tetapi untuk menjelang atau menyongsong di mana kita akan meninggalkan tahun ini, tahun depan mungkin tidak ada banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi ingat, ada Tuhan yang sanggup memberikan kasih-Nya dalam hidup kita yang tadi, yang akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala hal yang menurut kita itu paling sulit. Rasa takut ini memang secara umum itu menggambarkan tentang mekanisme pertahanan dari
pertahanan diri yang sehat dan penting untuk menjaga keselamatan dari bahaya yang nyata. Artinya rasa takut ini sebenarnya sinyal untuk memang kita bisa menjaga keselamatan kita. Secara umum itu lumrah terjadi. Tetapi ada rasa takut yang seringkali memang menjadi hal yang tidak baik. Karena itu sanggup membuat kehidupan kita terganggu. Ya, karena apa? Karena kita tidak mengelola rasa takut itu dengan baik. Rasa takut ini akan mengganggu kehidupan kita dengan gangguan-gangguan yang baik, yang banyak. Seperti kayak gangguan kecemasan, ada gangguan fobia, panik, depresi. Semua itu akan kita alami ketika kita tidak mengelola dengan baik ketakutan kita. Itu secara umum. Bahkan dalam tubuh fisik sekalipun itu sangat berpengaruh. Ada orang tidak sakit, tidak apa tiba-tiba pusing, sakit kepala, asam lambung naik dan lain-lain. Itu sangat dipengaruhi dengan rasa kekhawatiran yang berlebih. Ada rasa takut di dalamnya. Tapi secara alkitabiah memang kita dikatakan ketakutan itu berawal daripada kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Sehingga rasa takut itu ada. Ketika Adam Hawa itu sudah melakukan dosa, dia takut menghadap Allah. Di situ mulai ada rasa yang tidak baik karena salah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan ketakutan itu bermula dari situ dan terus-menerus menghantui kehidupan kita sebagai manusia. Tapi sebagai orang percaya di dalam Tuhan, yang tadi firman Tuhan katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna ini akan melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan ternyata ini mengandung hukuman. Kenapa mengandung hukuman tadi? Ketika ada kesalahan yang dialami oleh kita sebagai orang percaya atau orang yang salah, dia takut untuk menghadap Tuhan. Karena ada tuduhan-tuduhan yang tidak baik di dalam hati nurani. Sehingga kita untuk datang kepada Tuhan tidak berani. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita bisa terbebas dari segala hukuman. Kita jadi berani karena ada Allah yang memberikan ruang bagi kita untuk berproses. Ruang bagi orang percaya untuk menguatkan diri lewat kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Suatu roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Allah sendiri berikan kepada kita untuk kita bisa kuat dalam kasih, dalam ketertiban. Sehingga dari situlah kita bisa tahu dan memahami bahwa ketika kita menerima kasih Tuhan yang nyata dan besar dalam kehidupan kita, kita mampu mengarungi kehidupan kita tanpa ada rasa takut. Ataupun kalau dengan ada rasa takut tapi kita mampu kelola karena kita bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita bergantung kepada yang memberi kita hidup, yang memberi kita keyakinan, yang memberi kita pertolongan. Tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang bisa menolong kita selain daripada Allah. Yang dengan ketulusannya, dengan kepenuhan kekuatannya mampu menolong kita tanpa ada embel-embelnya. Allah telah memberikan kasih-Nya bagi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Haleluya. Kita akan mengenal Tuhan, kita percaya akan kasih Allah, dan dari situ kita bisa lihat Allah adalah kasih. Sebabnya kalau kita berada dalam kasih, Allah pun tetap berada di dalam kita. Allah telah memberikan kasih-Nya bagi kita. Sebab itu janganlah kita takut dengan segala hal yang akan ada di depan kita. Kalaupun banyak orang yang meramalkan tahun depan akan banyak keadaan yang tidak baik, tidak nyaman, tapi ingat, bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk menghadapi hari esok yang penuh harapan. Percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memegang kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk semua kasih kemurahan Tuhan yang udah Engkau berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyadari ya Tuhan, tanpa kasih-Mu kami tidak mungkin diselamatkan. Tanpa kasih-Mu kami mungkin dalam penghukuman. Tanpa kasih-Mu kami tidak kuat. Tanpa kasih-Mu kami takut terus Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada banyak ketakutan yang mungkin melanda kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan. Tapi berikanlah kepercayaan diri kepada mereka Tuhan, untuk percaya penuh kepada Engkau. Ada kasih di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, sehingga mereka boleh mengenal kasih itu dengan baik, dan dari situ kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu. Biarlah kehidupan kami sepanjang tahun nanti 2026 juga Tuhan tolong memberkati kehidupan kami. Kalau hari ini tahun 2025 sudah di penghujung, kami percaya kalau kami boleh lewati semua, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bersamalah dengan kami terus Tuhan Yesus, sehingga kami tetap bisa melihat kuasa kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Ini doa kami, syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.